Gila! Isu yang panas dan bisa mengubah peta sepak bola Asia secara drastis. Bukan sekadar rumor, kabarnya sejumlah negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia serius mempertimbangkan untuk meninggalkan AFC Konfederasi Sepak Bola Asia dan membentuk konfederasi tandingan. Apakah ini akhir dari Konfederasi Sepak Bola Asia seperti yang kita kenal sekarang? Atau justru menjadi awal kelahiran kekuatan baru sepak bola Asia yang lebih adil, kompetitif, dan transparan? Tonton hingga selesai. Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda, tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor ini bukan datang dari akun-akun gosip sepak bola dalam negeri aja, tapi juga menyebar ke media Eropa, bahkan disambut langsung oleh jurnalis Spanyol Victor Catalina. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Di video ini kita akan bahas semuanya secara lengkap mulai dari asal-muasal rumor. Siapa itu Victor Catalina? Bagaimana respons netizen? Dan yang paling penting, mungkinkah Van Gaal benar-benar melatih timnas Indonesia? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gila! Isu yang panas dan bisa mengubah peta sepak bola Asia secara drastis. Bukan sekadar rumor, kabarnya sejumlah negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia serius mempertimbangkan untuk meninggalkan AFC Konfederasi Sepak Bola Asia dan membentuk konfederasi tandingan. Apakah ini akhir dari Konfederasi Sepak Bola Asia seperti yang kita kenal sekarang? Atau justru menjadi awal kelahiran kekuatan baru sepak bola Asia yang lebih adil, kompetitif, dan transparan? Tonton hingga selesai. Jadi begini, dalam beberapa tahun terakhir, AFC atau Asian Football Confederation semakin dianggap tidak adil. Mengapa? Karena dua negara saja, yaitu Qatar dan Arab Saudi, seolah-olah mengendalikan semua lini penting dalam sepak bola Asia. Dari turnamen, keputusan strategis, bahkan sampai sponsor dan penunjukan wasit. Coba kita lihat, Qatar sudah 2 kali jadi tuan rumah Piala Asia dan bahkan sukses jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Arab Saudi sudah resmi dipilih jadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034. Sementara negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia seperti hanya jadi penonton. Wajar dong kalau muncul pertanyaan apakah AFC ini milik Asia atau milik dua negara saja. Rasa gerah itu bukan hanya dirasakan satu atau dua negara. Beberapa media Timur Tengah termasuk dari Irak menyebutkan bahwa sejumlah negara besar secara aktif berdiskusi untuk hengkang dari AFC. Negara-negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Irak, Oman, bahkan Australia disebut-sebut juga ikut berdiskusi. Yang menarik, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Tsuneyasu Miyamoto, disebut sudah menginisiasi pertemuan dengan beberapa federasi besar di Asia, termasuk Korea Selatan, Irak, dan Australia. Mereka ingin membicarakan kemungkinan membentuk konfederasi baru yang lebih adil. Apa sih sebenarnya yang jadi akar permasalahan? Dominasi penyelenggaraan turnamen, hampir semua turnamen besar baik di level timnas maupun klub selalu diadakan di Qatar atau Arab Saudi. Negara-negara lain seperti tidak punya kesempatan yang sama. Monopoli sponsor dan hak siar negara-negara tertentu disebut-sebut mengontrol penuh sponsor dan siaran AFC yang tentu berdampak pada pemasukan negara lain. Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, ada dugaan kuat bahwa keputusan strategis AFC cenderung berpihak pada dua negara itu dari soal lokasi pertandingan, pembagian grup, hingga wasit. Babak kualifikasi Piala Dunia pun ikut dikuasai. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar lagi-lagi di wilayah Qatar dan Arab Saudi. Tim seperti Indonesia jelas merasa dirugikan karena harus bermain tandang terus. Kepemimpinan AFC yang tidak netral, bahkan jabatan Presiden AFC pun dianggap hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan. Kalau benar Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia cabut dari AFC, apa yang akan terjadi? Terbentuknya konfederasi baru, bisa jadi muncul konfederasi tandingan.
Misalnya Asia Timur dan Pacific Confederation yang beranggotakan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Australia, hingga beberapa negara Asia Tengah dan Tenggara. Peta kompetisi berubah total, Liga Champions Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia semuanya akan terdampak. Jika terlalu kacau, FIFA kemungkinan besar akan turun tangan karena ini bisa memicu perpecahan besar seperti saat Rusia dikeluarkan dari UEFA atau saat beberapa negara memisahkan diri dari turnamen tradisional. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI sudah mulai berkoordinasi dengan Oman dan beberapa federasi lain. Indonesia merasa tak mendapat perlakuan adil dari AFC, apalagi melihat babak kualifikasi yang selalu tidak menguntungkan. Apalagi setelah Indonesia sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 dan beberapa turnamen besar lain, banyak pihak percaya bahwa Indonesia layak mendapat porsi yang lebih besar di panggung Asia. Tapi kenyataannya, lagi-lagi hanya jadi peserta, bukan pemilik keputusan. Pertanyaannya sekarang, beranikah PSSI keluar dari AFC? Apakah Indonesia cukup kuat untuk berdiri bersama Jepang, Korea, dan negara-negara lain membentuk konfederasi baru? Kalau langkah ini benar-benar diambil, maka ini bisa menjadi revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Tapi risikonya juga besar. Meninggalkan AFC berarti harus siap membangun semuanya dari nol, sistem kompetisi, ranking, bahkan relasi ke FIFA. Namun, jika AFC terus didominasi oleh dua negara saja, apakah negara-negara lain akan terus bertahan dalam ketidakadilan? Kalau menurut kamu, apakah langkah Indonesia dan negara-negara Asia Timur ini sudah tepat? Apakah sebaiknya mereka bertahan dan berjuang dari dalam atau keluar dan membentuk kekuatan baru yang lebih adil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan pembahasan sepak bola menarik lainnya. Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda, tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor ini bukan datang dari akun-akun gosip sepak bola dalam negeri aja, tapi juga menyebar ke media Eropa, bahkan disambut langsung oleh jurnalis Spanyol Victor Catalina. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Di video ini kita akan bahas semuanya secara lengkap mulai dari asal-muasal rumor. Siapa itu Victor Catalina? Bagaimana respons netizen? Dan yang paling penting, mungkinkah Van Gaal benar-benar melatih timnas Indonesia? Jadi gini ceritanya, semua berawal dari pengumuman mengejutkan dari akun media luar negeri ternama, yaitu 433. Mereka mengumumkan bahwa Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers penting pada Senin 20 Oktober 2025. Dan yang bikin ramai, tidak ada keterangan jelas tentang isi konferensinya. Nah, karena waktu pengumuman itu berdekatan dengan pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia, banyak yang mulai mengaitkan dua hal ini. Terlebih dua-duanya adalah pelatih asal Belanda. Tiba-tiba spekulasi pun menyebar apakah Van Gaal akan menggantikan Kluivert di timnas Indonesia. Masuklah nama Victor Catalina, seorang jurnalis olahraga asal Spanyol dari media Magenta TV. Mungkin buat banyak orang Indonesia, nama ini asing. Tapi di dunia jurnalisme Eropa, Victor termasuk sosok yang aktif membahas sepak bola global. Tiba-tiba dia ikut menambah bensin ke api rumor. Dia menulis dalam bahasa Indonesia, selamat datang, Louis van Gaal, cuma satu kalimat. Tapi efeknya luar biasa. Postingan itu langsung viral di platform X dan dalam waktu satu hari sudah dilihat lebih dari 23.000 kali. Pertanyaannya, apa maksud dari ucapan ini? Apakah dia tahu sesuatu yang kita belum tahu? Ternyata Victor juga bingung. Dia kemudian memberikan klarifikasi yang cukup jujur dan menghibur. Saya bisa membayangkannya dengan sangat baik. Louis van Gaal sudah pensiun. Di usia 74 tahun, dia tidak akan kembali ke klub sepak bola. Setidaknya bukan sebagai pelatih. Tapi di saat yang sama,
Dia juga bilang tentu saja ada hal-hal yang lebih buruk untuk dilakukan di luar sepak bola daripada menghabiskan waktu bersama istri di pantai-pantai Bali. Nah lo, jadi ini ucapan serius? Atau cuma candaan sambil ngopi? Victor menambahkan bahwa dia tidak tahu pasti apakah Van Gaal akan mengambil pekerjaan melatih Indonesia. Tapi menurutnya waktu dan momennya cocok, Kluivert baru dipecat dan Van Gaal akan konferensi pers. Kebetulan yang mencurigakan, bukan? Sekarang mari kita bahas dengan serius apakah Van Gaal benar-benar mungkin melatih timnas Indonesia? Fakta-faktanya, normalnya pelatih seusia itu sudah menikmati pensiun. Tapi Van Gaal bukan pelatih biasa. Van Gaal sempat pensiun tapi kembali melatih timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Kluivert adalah salah satu anak asuh Van Gaal di masa lalu. Bukan tidak mungkin ia tahu perkembangan di Indonesia. Melatih tim kuat, sudah pernah. Tapi membawa tim kuda hitam seperti Indonesia ke level baru, mungkin itu yang justru menarik buatnya. Tapi tentu ini masih spekulasi. Coba bayangkan sebentar kalau Louis van Gaal beneran jadi pelatih timnas Indonesia, apa dampaknya? Nama Indonesia akan langsung jadi pembahasan media dunia. Kita bukan lagi tim Asia Tenggara, tapi tim dengan pelatih kelas dunia. Pemain muda akan punya semangat baru. Bermain di bawah pelatih sekelas Van Gaal adalah mimpi bagi banyak pemain Eropa, apalagi Indonesia. Van Gaal dikenal keras, sistematis, dan sangat disiplin. Timnas kita akan dipaksa naik level atau tersingkir. Pemain timnas bisa dilirik klub-klub Eropa karena dicetak oleh pelatih top. Tapi ingat, Van Gaal juga bukan orang yang gampang diajak kompromi. Jika PSSI tidak profesional, bisa jadi hubungan ini tidak akan panjang. Bagaimana reaksi netizen? Sebagian besar netizen Indonesia senang dan antusias, bahkan hanya dengan rumornya saja. Tagar hashtag Vangaal pun sempat trending dan banyak fans mulai membuat meme dan editan Van Gaal dengan jersey merah putih. Tapi ada juga yang skeptis, masa sih pelatih sekelas Van Gaal mau ke Indonesia? Jangan-jangan ini cuma strategi marketing, media dalam dan luar negeri pun ikut memantau. Bahkan portal berita besar mulai membahas kemungkinan ini sebagai kejutan sepak bola Asia tahun ini. Jadi apakah Louis van Gaal benar-benar akan melatih timnas Indonesia? Belum ada jawaban pasti. Tapi satu hal yang pasti, nama Indonesia sedang dibicarakan di seluruh dunia hanya karena satu rumor, satu cuitan, dan satu momen kebetulan. Apakah ini cuma harapan kosong? Atau pertanda perubahan besar di sepak bola kita? Mari kita tunggu konferensi pers Van Gaal pada Senin nanti. Jangan lupa komen di bawah, kalau kamu jadi PSSI, kamu berani gak rekrut Van Gaal? Dan kalau Van Gaal benar datang, menurut kamu apa yang harus dibenahi dulu di timnas kita? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kabar terbaru soal timnas dan sepak bola dunia lainnya. Inilah kisah kontroversial laga Indonesia versus Irak. Komdis FIFA akan tinjau ulang keputusan VAR di laga Indonesia versus Irak. Tuduhan ketidakadilan membayang dan bahkan Irak bisa didiskualifikasi. Apa yang terjadi? Bagaimana faktanya dan bagaimana nasib wasit Manning? Simak faktanya hingga selesai. Stadion King Abdullah jadi saksi bisu kekalahan tipis Indonesia dari Irak 1-0. Skor yang di atas kertas tampak biasa. Tapi tidak bagi ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung dan jutaan lainnya di layar kaca. Sebab laga itu menyisakan terlalu banyak tanda tanya. 3 insiden besar, 3 keputusan wasit yang tidak berpihak, dan 1 teknologi canggih bernama VAR yang justru terasa tak berguna. Di tengah gejolak emosi muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan itu? Pelanggaran yang terjadi di depan mata. Dalam situasi sepak pojok, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tampak jelas dijatuhkan oleh bek Irak, Zaid Tahsen. 1 dorongan keras, 1 tubuh terjatuh di dalam kotak penalti. Pemain Indonesia langsung melayangkan protes. Tapi wasit Manning diam. Tak ada pemeriksaan VAR. Tak ada tanda tangan menunjuk titik putih. Padahal VAR seharusnya hadir untuk momen seperti ini, bukan? Serangan balik cepat Indonesia. Oleh Romanya melaju sendirian, hanya tinggal berhadapan dengan kiper.
Tapi lagi-lagi Zahid Tahsan menjegal dari belakang. Bagi banyak wasit ini jelas kartu merah. Tapi Manning hanya mengangkat kartu kuning. VAR lagi-lagi tidak digunakan. Publik pun semakin geram. Waktu nyaris habis dan Indonesia mencoba terakhir kalinya mencetak gol. Kevin Dix dijatuhkan oleh Tahsan dan supporter menjerit penalti. Tapi wasit menunjuk keluar kotak penalti. Lebih parah lagi, kartu kuning kedua diberikan, Zahid Tahsan diusir. Tapi wasit tidak melihat VAR bahkan untuk memastikan titik pelanggaran. Ledakan kemarahan terjadi tak lama setelah peluit akhir berbunyi. Dari media sosial, ruang redaksi sampai ruang konferensi PSSI semua satu suara, Indonesia dirugikan. PSSI menyatakan akan mengajukan surat resmi ke FIFA dan AFC untuk meminta klarifikasi, bahkan membuka penyelidikan penuh terhadap penggunaan VAR. Jika memang VAR tidak dipakai sebagaimana mestinya, siapa yang bertanggung jawab? Teknologi tanpa niat keadilan hanya akan jadi layar kosong. Di tengah badai protes muncul kabar mengejutkan. Komite Disiplin FIFA atau Komdis FIFA mulai mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan. Bahkan sebuah pernyataan dari Presiden FIFA sendiri viral dan memicu diskusi global. Saya mengikuti laporan teknis pertandingan Indonesia versus Irak dan melihat indikasi beberapa keputusan wasit berpotensi merugikan Indonesia. Jika VAR tidak digunakan sebagaimana mestinya, kami punya kewajiban untuk menyelidiki. Pernyataan itu memantik harapan, tapi juga skeptisisme. Apakah ini langkah nyata menuju keadilan? Atau sekadar janji politis yang akan hilang ditelan waktu? Jika FIFA benar-benar membuka penyelidikan, berikut skenario yang mungkin terjadi. Pertandingan bisa direkomendasikan untuk diulang jika terbukti ada kesalahan prosedural fatal. Wasit Manning bisa diberi sanksi bahkan dicoret dari daftar wasit internasional. VAR sebagai sistem akan diaudit total, terutama di wilayah Asia tempat insiden ini terjadi. Kepercayaan publik terhadap VAR bisa anjlok jika insiden ini tidak ditindak serius. Negara lain bisa ikut-ikutan mengajukan protes jika hasil pertandingan bisa berubah karena tekanan publik. Pertanyaan besar muncul, apakah kita akan menyaksikan sejarah? Sebuah pertandingan internasional yang diulang karena VAR tak dijalankan? Pertandingan antara Indonesia versus Irak kini menjadi lebih dari sekadar skor. Ini adalah soal keadilan, soal transparansi, soal apakah teknologi di sepak bola benar-benar berpihak pada kebenaran atau hanya jadi hiasan yang mudah diabaikan. Apakah FIFA akan membiarkan ini jadi noda? Atau justru menjadikan momen ini titik balik? Jawabannya ada di tangan Komite Disiplin FIFA dan tentu di tekanan publik yang tak boleh padam. Untuk timnas Indonesia, kekalahan ini pahit. Tapi perjuangan belum usai. Di balik satu kekalahan ada jutaan suara yang meminta keadilan. Dan hanya mungkin sejarah akan mencatat laga ini sebagai titik balik terbesar dalam pengawasan VAR dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update investigasi berikutnya. Karena sepak bola bukan hanya tentang gol, tapi tentang keadilan. 9 bulan waktu yang singkat dalam dunia sepak bola, tapi cukup untuk mengubah arah satu tim nasional. Dan kini kabar besar itu datang, Patrick Kluivert resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Di balik pernyataan kesepakatan bersama, ada cerita yang lebih besar tentang ekspektasi, tekanan publik, dinamika ruang ganti, dan arah baru yang ingin diambil PSSI. Inilah kisah lengkapnya. Awal tahun 2025, Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, datang dengan harapan besar. Sebagai mantan striker Barcelona dan Ajax, serta pelatih berlisensi UEFA Pro, kehadirannya disambut meriah. PSSI memproyeksikan Kluivert sebagai nahkoda jangka panjang. Target utamanya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kontrak berdurasi 2 tahun ditekan. Kluivert tidak datang sendiri, ia membawa tim pelatih yang semuanya berasal dari Belanda. Mereka dikenal punya pendekatan taktik modern, metode latihan berbasis data, dan filosofi bermain yang atraktif. Namun, seperti yang kita tahu, sepak bola bukan hanya soal teori. Dalam 9 bulan kepemimpinannya, performa timnas Indonesia naik turun. Meski sempat meraih kemenangan penting di awal, fase kualifikasi Piala Dunia jadi mimpi buruk. Kekalahan demi kekalahan membuat posisi Indonesia makin sulit. Hingga akhirnya harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 resmi pupus.
Kritik pun berdatangan. Mulai dari formasi yang tidak cocok, pemanggilan pemain yang dianggap tak adil, hingga minimnya adaptasi terhadap karakter permainan Asia Tenggara. Kluivert dinilai terlalu Eropa dalam pendekatan taktik, kurang fleksibel, dan tak memahami kultur sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Tak hanya dari publik, tekanan juga datang dari internal PSSI. Beberapa anggota komite eksekutif dikabarkan kecewa dengan komunikasi yang tidak lancar antara pelatih asing dan pemain lokal. Bahkan sempat muncul isu soal ketidakharmonisan dalam tubuh staf pelatih sendiri. Media sosial meledak. Tagar #KluivertToet sempat trending. Banyak yang menilai gaya kepemimpinan sang pelatih terlalu dingin dan tidak mampu memotivasi pemain dengan pendekatan personal. Kondisi ruang ganti pun tak ideal. Beberapa pemain disebut kehilangan kepercayaan, terutama setelah keputusan-keputusan kontroversial soal line up dan pergantian pemain yang dianggap aneh. Pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI akhirnya merilis pernyataan resmi. Intinya jelas kerjasama dengan Patrick Kluivert dan timnya dihentikan melalui kesepakatan bersama. Namun ada satu kalimat yang menarik perhatian dalam pernyataan itu dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Apa maksudnya? Sumber internal menyebut PSSI mulai menyadari bahwa pendekatan pelatih luar negeri tanpa pemahaman budaya sepak bola lokal seringkali berujung pada kegagalan. PSSI kini ingin membangun fondasi jangka panjang yang lebih realistis, kombinasi pelatih lokal asing, fokus pada pembinaan usia muda, dan pembentukan tim dengan identitas Indonesia yang kuat. Dengan perginya Kluivert, PSSI dikabarkan akan menunjuk pelatih interim lokal. Sementara itu pencarian pelatih baru dimulai. Apakah akan kembali ke pelatih asing? Atau justru mempercayakan generasi pelatih muda Indonesia yang mulai naik daun? Lebih dari sekadar mengganti pelatih, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi sistem secara menyeluruh, dari pemilihan pemain, metode, latihan, kalender, kompetisi, hingga investasi di tim usia muda. PSSI telah menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari evaluasi besar. Tujuan utamanya membangun tim nasional yang lebih berkelanjutan, bukan hanya instan. Keluarnya Patrick Kluivert menandai akhir dari satu babak dan membuka peluang untuk babak baru. Memang, gagal ke Piala Dunia adalah pukulan berat. Tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Dan mungkin kesempatan itu bukan tentang siapa pelatihnya, tapi tentang apakah sistemnya sudah benar. Indonesia punya talenta, punya semangat, dan punya dukungan supporter yang luar biasa. Yang dibutuhkan kini adalah fondasi. Apakah PSSI akan belajar dari pengalaman ini? Atau kembali terjebak pada pola yang sama? Yang pasti timnas Indonesia sedang di persimpangan jalan. Dan keputusan hari ini akan menentukan masa depan sepak bola kita bertahun-tahun ke depan. Gimana menurut kamu soal pemecatan Patrick Kluivert? Setuju atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus bahas update seputar timnas Indonesia karena sepak bola bukan cuma olahraga, tapi kebanggaan bangsa.